I am Hermaeus Mora, Prince of Fate and Lord of Secrets. This is Apocrypha, where all knowledge is hoarded. Ketika membahas Daedric Prince, yang ada di benak kita adalah iblis yang jahat, berusaha menipu para mortal untuk kesenangan mereka. Memang benar, tetapi urusan Daedric Prince dengan para mortal ini tidak semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk kesenangan saja. Para Daedric Prince ini memiliki sifat alamiah yang mempengaruhi cara pikir dan cara mereka bertindak. Sifat alamiah ini dinamakan sphere, yang sering kita bahas sebelumnya sebagai domain atau kekuasaan para Daedric Prince ini. Oke, tadi itu hanya sedikit penyegaran kembali tentang konsep sphere. Barangkali ada yang lupa. Pada episode kali ini kita akan membahas Daedric Prince dengan sphere terkuat, karena katanya knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan. Yap, Hermaeus Mora, Daedric Prince of Knowledge. Siapa sebenarnya Hermaeus Mora ini? Apa tujuannya di Ourbest? Bagaimana ia disembah di Tamriel? Apa saja perannya di Ourbest? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di episode kali ini. Hermaeus Mora, sering juga disebut dengan Hermamora, adalah Daedric Prince of Forbidden Knowledge, yang merupakan dewa pengetahuan terlarang. Ia juga sering disebut Demon of Knowledge atau iblis pengetahuan, One Who Knows, dia yang mengetahui, Prince of Fate, Pangeran Takdir, The Great Eye, Sang Mata Agung, dan Keeper of Forbidden Knowledge atau penjaga dari pengetahuan terlarang. Sphere atau kekuasaan milik Hermaeus Mora adalah pengetahuan terlarang, takdir, dan peramalan takdir. Ia memiliki sifat ingin tahu yang tak ada habisnya dan akan selalu mencari semua pengetahuan yang ada. Ia tidak ingin mengubah takdir atau pengetahuan yang ada, melainkan melihat, mengetahui, dan menyimpan mereka. Pengetahuan yang ia miliki ini disimpan baik-baik dan tidak akan ia berikan secara cuma-cuma. Hermaeus Mora memang kejam, tetapi tidak seperti Daedric Prince pada umumnya, ia tidaklah irasional dalam menjalankan rencana jahatnya. Hermaeus Mora sering juga disebut The Great Eye, karena ia menampilkan dirinya dalam wujud bola mata besar dengan tentakel-tentakel hitam dan capit yang besar. Banyak yang mengatakan bahwa Hermaeus Mora adalah Daedric Prince yang paling bijak. Meskipun begitu, Hermaeus Mora sendiri menggambarkan dirinya sebagai teka-teki yang tak bisa dipecahkan, pintu yang tidak bisa dibuka, buku yang tidak bisa dibaca, dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ia hampir tidak pernah menampakkan diri dalam wujud manusia. Ia berbicara dengan sangat lambat, dengan suara yang bergema. Hermaeus Mora ada di mana-mana dan tidak di mana-mana secara bersamaan. Ia selalu memantau jalannya takdir dan mencari pengetahuan dimanapun mereka berada. Plane Oblivion miliknya bernama Apocrypha, sebuah perpustakaan tanpa ujung, di mana hampir semua buku yang pernah ditulis bisa ditemukan. Alam ini dipenuhi oleh lautan hitam seperti tinta yang dipenuhi tentakel milik Hermaeus Mora. Langit di alam ini berwarna hijau. Kemudian ada beberapa area yang merupakan lapangan luas dengan flora yang aneh. Beberapa area juga diselimuti kegelapan yang bisa membunuh siapa saja yang memasukinya tanpa pencahayaan. Memasuki alam Apocrypha ini, seseorang harus melakukan teleportasi, entah oleh diri sendiri atau oleh Hermaeus Mora. Selain itu, kita juga bisa membaca Black Books, buku-buku yang merupakan artefak milik Hermaeus Mora. Dengan membaca salah satu Black Book ini, jiwa seseorang akan dibawa ke alam Apocrypha. Penghuni alam Apocrypha adalah Daedra Species Seeker, Lurker, dan Watcher. Ada juga Wisp Lantern yang merupakan sebuah makhluk bercahaya, melayang-layang di Apocrypha. Ada juga Knower's Eyes yang berbentuk mata berwarna hijau. Selain itu, di Apocrypha juga ada kaum mortal yang menyembah Hermaeus Mora. Para pelaut di Tamriel menyebut Hermaeus Mora sebagai Tide King atau Raja Ombak, sebuah makhluk yang tinggal di lautan dan menarik kapal-kapal ke dalam kegelapan dasar laut. Cerita pelaut ini mirip dengan Hermaeus Mora dalam kebudayaan Khajiit yang dinamakan Hermorah, di mana perpustakaannya terletak di dasar laut. Hermaeus Mora mengklaim bahwa dirinya adalah salah satu Daedric Prince yang paling tua. Sebuah kelompok bernama Imperial Mananauts meneliti tentang Aetherius dan Oblivion. Mereka ini menjelaskan bahwa pengaruh Hermaeus Mora terhadap takdir memang benar, mengindikasikan bahwa Hermaeus Mora memiliki hubungan dengan Akatosh sebagai pencipta dan penjaga waktu. Hal ini diperkuat dengan penelitian mereka yang mengatakan bahwa artefak Black Box milik Hermaeus Mora ada yang ditulis di masa lalu dan ada juga yang ditulis di masa depan. Hermaeus Mora selalu mencoba untuk menghasut kaum mortal untuk menjadi pelayannya dengan iming-iming pengetahuan. Banyak sejarawan, ilmuwan, dan orang-orang terpelajar yang terhasut oleh pengetahuan yang ditawarkan oleh Hermaeus Mora.
banyak dari mereka yang menjadi gila akibat Hermaeus Mora. Pengetahuan yang dimiliki Hermaeus Mora melebihi pemahaman yang dimiliki mortal, tetapi tidak tanpa batas. Artinya, Hermaeus Mora sendiri belum memiliki semua pengetahuan yang ada di Our Beast. Oleh karena itu, ia masih memerintahkan para penyembahnya untuk mengumpulkan pengetahuan dan dibawa ke Apokrypha. Di kebudayaan Bosmer atau Wood Elf, Hermaeus Mora disebut sebagai The Woodland Man, seorang spirit atau jiwa penipu yang memiliki banyak pengikut. Tetapi beberapa penyembah Hermaeus Mora di Valenwood menganggap bahwa The Woodland Man merupakan sebuah entitas yang berbeda dari Hermaeus Mora. Pada masa Second Era, ada sebuah sekte bernama The Wooded Eye yang merupakan sekte penyembah Hermaeus Mora. Mereka melindungi sebuah perpustakaan bernama Cradle of Ilmiris, sebuah perpustakaan yang menyimpan banyak pengetahuan-pengetahuan rahasia. Di budaya Dunmer atau Dark Elf, Hermaeus Mora dikenal dengan nama The Golden Eye atau The Eye. Pengikutnya menjaga perpustakaan-perpustakaan rahasia. Salah satu sekte yang menyembah Hermaeus Mora adalah The Devotees of Knowledge atau pemuja pengetahuan yang memiliki tujuan mencari pencerahan dan hidayah dari Hermaeus Mora. Devotees of Knowledge ini pernah bertarung melawan sebuah sekte penyembah Meronsdagen. Ketika para penyembah Meronsdagen membakar perpustakaan mereka, Devotees of Knowledge ini tidak bisa menyelamatkan buku-buku mereka. Akhirnya mereka menerapkan prinsip pengetahuan baru menutupi pengetahuan yang hilang. Mereka mengekstrak ingatan dan pikiran dari para Dremora milik Meronsdagen untuk menggantikan semua pengetahuan yang hilang akibat dibakarnya perpustakaan mereka. Pengetahuan yang mereka dapatkan ini membantu Hermaeus Mora untuk bersiap mengatasi serangan dari Meronsdagen di masa yang akan datang. Setelah meninggal, para Devotees of Knowledge yang diberkahi Hermaeus Mora akan dibawa ke Apokrypha, di mana mereka diberikan akses ke semua buku dan gulungan yang ada di sana. Dalam bahasa Dunmer, Mora berarti hutan. Kata Mora sendiri sering dipakai untuk menamai kota-kota di Morrowind. Contohnya adalah Balmora, Kelmora, Sadrith Mora, dan Mora-Mora lainnya. Di kebudayaan Atmora, Hermaeus Mora dikenal dengan nama The Woodland Man, mirip seperti di kebudayaan Bosmer. Di cerita Ysgramor, Hermaeus Mora dikenal sebagai dewa yang selalu memberikan ujian. Salah satu ceritanya adalah ketika Hermaeus Mora menipu Ysgramor untuk memiliki telinga seperti elf, seperti yang pernah kita ceritakan di episode tentang Ysgramor. Di era sekarang, para Nord menyimpan patung-patung di rumah mereka yang menandakan para dewa penguji Atmora kuno untuk menjauhi mereka dari ujian para dewa tersebut. Di kebudayaan Khajiit, Hermaeus Mora dikenal dengan nama Hermorah, sang raja ombak dan pemantau. Ia merupakan anak kedua dari Fadomei atau Padomei. Ia menyimpan semua pengetahuan di perpustakaannya di dasar laut. Azura sering mengunjungi perpustakaan ini dan berbagi pengetahuan dengan Hermorah. Ia juga membantu Azura dalam menjaga pergerakan bulan. Setelah muncul Riddlethar yang menjadi pembaru agama di Elsewhere, penyembahan Hermorah sekarang sudah dilarang. Di kebudayaan Nid, yang merupakan nenek moyang dari para Imperial dan Breton, ada sebuah sekte yang dinamakan The Seekers atau para pencari. Mereka membangun sebuah perpustakaan yang bernama Seekers Archive di Hammerfell, jauh sebelum para Yokudan yang merupakan nenek moyang para Redguards datang ke Hammerfell. Mereka membangun kuil untuk Hermaeus Mora dalam perpustakaan Seekers Archive ini. Mereka memberikan sesembahan untuk ditukar dengan pengetahuan. Di kebudayaan Maurumar atau Sea Elf, Hermaeus Mora disembah oleh beberapa masyarakat. Salah satu laksamana atau admiral mereka yang paling terkenal, Admiral Ulysses, merupakan seorang penyembah Hermaeus Mora. Admiral Ulysses sering menyerang kepulauan Somerset. Mereka menjarah cukup banyak harta untuk membangun 100 kapal. Admiral Ulysses pada akhirnya dipanggil ke Apokrypha oleh Hermaeus Mora. Setelah ia hilang dari Narn, kapal-kapal miliknya banyak yang hilang. Di kebudayaan Rich Folk, mereka tidak menyembah Hermaeus Mora sebagai dewa, tetapi Hermaeus Mora diakui sebagai entitas yang diasosiasikan dengan pengetahuan. Sama seperti Atmoran dan Bosmer, Hermaeus Mora disebut sebagai The Woodland Man. Ada sebuah cerita di mana seorang penyihir Rich Folk menukar pengetahuannya dengan Hermaeus Mora untuk menghidupkan kembali ayahnya. Ia memberikan Hera pengetahuan tentang cara pembuatan ornamen khas Rich Folk yang digunakan untuk mengingat mereka yang sudah meninggal. Pengetahuan tentang ornamen ini ditukar dengan pengetahuan tentang cara menghidupkan kembali ayahnya. Sang penyihir berhasil menghidupkan ayahnya, tetapi sang ayah tidak senang dan kecewa kepada anaknya karena merasa bahwa kehormatan atas kematiannya sudah ternodai dan ia menjadi tidak pantas masuk ke surga para Rich Folk. Pada masa Merethic Era, ada seorang Dragon Priest bernama Mirak yang mencari pengetahuan dan kekuatan dari Hermaeus Mora. Sedikit menjelaskan tentang Dragon Priest,
Mereka adalah para petarung dan penyihir kuat yang beraliansi dengan para naga ketika terjadi Dragon War di Skyrim pada masa Merethic Era. Para Dragon Priest ini adalah mereka yang terpilih oleh para naga untuk membantu mereka memerintah dan memerangi manusia. Terlanjut, Miraak pada saat itu menjadi champion Hermaeus Mora dan diberikan pengetahuan serta kekuatan yang besar. Hermaeus Mora mengajari Miraak cara menggunakan Thum atau Shout untuk mengendalikan para naga. Kalian mungkin mengenal Shout ini, namanya adalah Benwell. Pada saat itu, Miraak hendak mengkhianati para naga dan menguasai Tamriel untuk dirinya sendiri. Seorang Dragon Priest lain bernama Valok the Jailer mengetahui tentang hal ini dan bertarung melawan Miraak. Pertarungan mereka sangat dahsyat, sampai-sampai wilayah Solstheim terpisah dari Skyrim dan menjadi pulau sendiri. Valok berhasil mengalahkan Miraak, tetapi ketika hendak dibunuh, Hermaeus Mora menyelamatkan Miraak dan membawanya ke Apokrypha. Pada masa Second Era, Hermaeus Mora pernah melakukan transaksi pengetahuan dengan The Vestige, seorang pahlawan yang berperan dalam melawan invasi Molokbal pada saat itu. The Vestige juga pernah mendapatkan Ogma Infinium, sebuah buku yang merupakan artefak milik Hermaeus Mora. Kejadian ini merupakan salah satu side quest di game The Elder Scrolls Online. Pada tahun 405 di masa Third Era, seorang agent Blades memanggil Hermaeus Mora di wilayah Iliac Bay. Hermaeus Mora memberikannya tugas untuk membunuh seorang bangsawan yang membuat Hermaeus Mora marah. Agent tersebut berhasil melaksanakan tugasnya dan diberikan Ogma Infinium oleh Hermaeus Mora. Kejadian ini merupakan salah satu side quest di game The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Pada tahun 433 di masa Third Era, The Hero of Kvatch memanggil Hermaeus Mora di Cyrodiil. Hermaeus Mora memberikannya tugas untuk mengumpulkan jiwa dari 10 ras mortal di Cyrodiil pada saat itu. Setelah berhasil mengumpulkan jiwa-jiwa tersebut, The Hero of Kvatch diberikan Ogma Infinium. Kejadian ini merupakan side quest di game The Elder Scrolls 4 Oblivion. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, The Last Dragonborn bertemu dengan Hermaeus Mora di daerah Winterhold. Ketika itu, ada seorang penyihir bernama Septimus Sickness yang menjadi gila karena membaca sebuah Elder Scroll. Septimus menemukan sebuah Dewa Lockbox atau kotak besar yang ia percaya menyimpan The Heart of Lorkhan yang pada saat itu sudah hilang dari Red Mountain. Ia meminta The Last Dragonborn untuk mencari tahu cara membuka lockbox tersebut melalui pengetahuan yang terkandung dalam sebuah Elder Scroll. Pengetahuan ini diekstrak menggunakan sebuah Dwemer Lexicon, alat milik kaum Dwemer yang memungkinkan kita untuk mengetahui isi dari Elder Scroll tanpa harus menerima efek sampingnya. Mereka menemukan bahwa untuk membuka kotak tersebut, mereka membutuhkan darah Dwemer. Tapi karena Dwemer sudah tidak ada, Septimus menggunakan darah dari Snow Elf, Dark Elf, High Elf, Wood Elf, dan Orsimer untuk membuat darah Dwemer sintetis. Perjalanan Septimus dalam menemukan kotak ini dipandu oleh Hermaeus Mora. Ketika berhasil membuka kotak tersebut, mereka tidak menemukan Heart of Lorkhan, melainkan sebuah buku yang merupakan Ogma Infinium. Hermaeus Mora kemudian membunuh Septimus Sickness dan memberikan Ogma Infinium kepada The Last Dragonborn. Kejadian ini merupakan salah satu side quest di game The Elder Scrolls V Skyrim. Pada tahun yang sama, Miraak berusaha untuk lepas dari genggaman Hermaeus Mora dan kembali ke Solstheim setelah mengetahui bahwa kekuatan dan pengetahuan yang diberikan kepadanya harus dibayar dengan cara melayani Hermaeus Mora seumur hidup. Miraak mencoba kembali ke Solstheim tetapi dihentikan oleh The Last Dragonborn. The Last Dragonborn pada saat itu diberikan kekuatan Shout yang sama dengan Miraak oleh Hermaeus Mora. Akhirnya, Miraak dan The Last Dragonborn bertarung di Apokrypha. Miraak berhasil dikalahkan dan Hermaeus Mora mengangkat The Last Dragonborn sebagai champion. Kejadian ini merupakan main quest di game The Elder Scrolls V Skyrim, Dragonborn DLC. Hermaeus Mora memiliki beberapa artefak yang ia simpan di Apokrypha dan ia turunkan di Narn. Beberapa artefak ini adalah: yang pertama, Ogma Infinium. Ogma Infinium adalah artefak Hermaeus Mora yang paling terkenal. Buku ini dikenal juga dengan nama Tome of Power atau buku kekuatan dan The Book That Knows atau buku yang mengetahui. Buku ini ditulis oleh Xarxis, seorang Aedra yang merupakan bawahan dari Auriel. Xarxis diberikan pengetahuan oleh Hermaeus Mora untuk menulis buku ini. Nama Ogma sendiri merupakan nama dari istri Xarxis. Orang yang membaca buku ini akan mendapatkan akses terhadap energi dari artefak ini yang bisa dimanipulasi untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Pembaca buku ini akan menerima sangat banyak pengetahuan sampai-sampai pendarahan otak bagi mereka yang lemah. Setelah dibaca, buku ini akan menghilang dari genggaman pembacanya. Di dalam game, buku ini akan meningkatkan banyak skill dari sang pembaca. Yang kedua adalah Black Books atau buku hitam. Black Books adalah sekumpulan buku besar yang diciptakan oleh Hermaeus Mora. Setiap buku berisi pengetahuan-pengetahuan terlarang. Ada buku yang berasal dari masa lalu dan ada juga yang berasal dari masa depan. Buku ini memiliki sampul yang tebal dengan simbol Hermaeus Mora di depannya.
Dengan membaca buku ini, seseorang bisa memasuki alam apokrifa. Ketika dibaca, buku ini akan mengeluarkan tentakel yang mencekik pembacanya. Kemudian, jiwa sang pembaca akan dibawa ke apokrifa. Di sana, ia akan diuji oleh Hermaeus Mora. Apabila mereka berhasil melewati ujian tersebut, mereka akan diberikan pengetahuan dan kekuatan. Ketika sang pembaca mati di apokrifa, jiwanya akan dibawa kembali ke tubuhnya. Beberapa orang yang membaca buku ini menjadi gila setelah kembali dari apokrifa. Yang ketiga adalah First Blade. First Blade adalah pedang yang diberikan oleh Hermaeus Mora kepada Miraak. Pedang ini diselimuti oleh tentakel yang akan memanjang dan menyerang ketika pedang ini diayunkan. Pedang ini akhirnya dipegang oleh The Last Dragonborn ketika ia mengalahkan Miraak. Yang keempat adalah Mora's Whisper. Mora's Whispers adalah sepasang pauldron atau armor bahu yang memberikan penggunanya kemampuan untuk belajar lebih cepat. Armor ini terbuat dari bagian tubuh berbagai daedra yang tinggal di apokrifa. Yang kelima adalah Discourse Amaranthine. Discourse Amaranthine adalah sebuah buku yang berasal dari apokrifa. Hermaeus Mora menyatakan bahwa mereka yang membaca buku ini akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang nikmat. Yang keenam adalah A Treatise on Necromantic Emanations. A Treatise on Necromantic Emanations adalah sebuah buku yang menyimpan pengetahuan tentang sihir nekromansi. Buku ini dipercaya ditulis oleh Hermaeus Mora. Yang ketujuh adalah Diadem of Stolen Memories. Diadem of Stolen Memories adalah sebuah mahkota yang diberikan oleh Hermaeus Mora kepada pengikutnya. Mahkota ini digunakan dengan cara meletakkannya pada seseorang yang sudah meninggal. Kemudian mahkota ini akan mengekstrak semua ingatan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hermaeus Mora adalah salah satu Daedric Prince yang memiliki peran penting, karena ia menyimpan semua pengetahuan yang ada di Aurbis. Orang-orang yang membutuhkan pengetahuan atau kekuatan akan mendatangi Hermaeus Mora untuk melakukan transaksi. Ada satu hal yang menarik dari Hermaeus Mora ini, berkaitan dengan Heart of Lorkhan. Ketika Septimus Signus menemukan 2 Murloc Box di Winterhold, ia mengira bahwa kotak itu menyimpan Heart of Lorkhan. Tetapi ketika dibuka, isi kotak tersebut adalah artefak milik Hermaeus Mora, yaitu Ogma Infinium. Apakah ini berarti Heart of Lorkhan sudah diambil oleh Hermaeus Mora dan ditukar dengan Ogma Infinium? Ataukah memang sejak awal Hermaeus Mora menipu Septimus dengan memberitahu bahwa kotak tersebut berisi Heart of Lorkhan? Jika benar Hermaeus Mora memiliki Heart of Lorkhan di apokrifa, maka ia akan menjadi salah satu entitas terkuat di Aurbis, karena secara esensial, ia memiliki kekuatan setara 2 Daedric Prince. Well, itu hanya teori saja. Sama seperti Daedric Prince lainnya, Hermaeus Mora masih memiliki banyak misteri yang belum terungkapkan. Sekian dulu video kali ini, kita kembali menelusuri Lautan Oblivion dan membahas salah satu Daedric Prince. Memang Daedric Prince ini memiliki peran yang besar di Tamriel kalau dilihat dari game-game yang pernah kita mainkan. Episode selanjutnya kita masih di topik Daedric Prince, tapi kita tidak akan langsung membahas Daedric Prince yang bersangkutan. Penasaran siapa yang akan kita bahas? Cek list episode yang sudah di-share waktu itu. Well, that's all for today. I hope you guys enjoyed it. I'll see you next time. Bye-bye.